Gua gym di pas gua kerja di salah satu gym di Jakarta, PT-nya banyak sih yang pakai. Lu bisa ngebedain nggak mereka yang make sama yang enggak? Dari bentuknya. Kalau gua yang memang butuh waktu misalkan contoh 6 bulan atau setahun, mereka lihat gambar, loh ini gua nonton di YouTube cuma sebulan langsung gede. Iya, iya. Masa gua nggak bisa? Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bareng gue Dr. Dika di One Jack Talk, dimana kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pastinya bareng narasumber yang kece dan terpercaya. Dan sekarang gue udah punya tamu yang super keren, yaitu Coach Ben. Halo Coach Ben, apa kabar? Halo Dok Dik. Baik. Apa kabar? Mantap, alhamdulillah sehat. Nih Coach Ben mungkin bisa kenalan dulu nih sama para Sobat Sehat nih. Boleh. Jadi nama gua Ben. Sekarang kerjaan gue itu gue sebagai coach di salah satu gym di Jakarta, di daerah Jakarta Selatan. Kita juga ada cabang juga di Bali, tapi emang mostly gue di Jakarta sih kerjanya. Oke, Jakartanya Selatan bukan? Selatan. Ah iya kan, gue bisa nebak. Orang kalau kadang ngomong Inggris Indonesia itu pasti Jaksel. Kalau nggak Jaksel, Tangsel lah ya. Antara yang South gitu lah pokoknya. Jadi Coach Ben ini adalah bisa dibilang trainer ya atau Yes, coach ya. trainer. Yang kalau kita lihat tuh kalau dipencet jam tangan ya berubah jadi alien. Itu Ben 10, ada yang tahu nggak sih? Nggak ada yang tahu ya. Kayaknya itu kayaknya kartun gue zaman dulu, nggak ada yang tahu. Kayaknya beda angkatan semua. Ya udah. Oke, Coach Ben, thank you nih udah datang ya. Thank you. Sekarang nih kita pengen ngobrol seputar yang lucu-lucu aja nih, mitos-mitos. Kenapa? Karena sekarang ini banyak banget orang udah makin banyak yang ke-gym kan. Mungkin lo sendiri juga udah sering ketemu klien lo segala macam yang memang datang pengen gedein badan, pengen jadi six pack, whatever, tapi suka kemakan sama mitos yang aneh-aneh. Yep. Tapi sebelum gue masuk lebih lanjut, gue pengen tahu deh, lo ini sebenarnya seorang trainer itu fokusnya di latihannya atau di nutrisinya apa gimana sih? Oke, jadi gua itu sebenarnya gua trainer juga, gua certified nutritionist juga. Cuma memang gua sendiri itu lebih fokus di trainingnya sih. Jadi emang gua nggak terlalu over service di nutrition. Jadi memang fokusnya lebih di gymnya sih. Bener banget, karena memang udah ada juga sebenarnya ya yang menawarkan services di bidang nutrisinya gitu. Bagi-bagi tugas lah. Iya, gitu kan. bagi-bagi rezeki, Pak. Bagi-bagi rezeki, bener banget. Tapi kenapa lu pengen jadi coach? Kenapa nggak pengen jadi pilot atau kapiten? Oke. Kan zaman dulu kan gitu kan. Kapiten, Mau ya? jadi apa kan jadi kapiten dia kan. Kenapa? Oke. Jadi emang kenapa gue pengen jadi coach itu karena emang passion gue sih emang dari dulu tuh pas zaman kuliah tuh suka fitness. Nah terus gue dulu kuliah di Australia di Melbourne. Oh pantesan udah anak Jaksel kuliah di Melbourne ya udah gue paham. Iya di kuliah di Melbourne terus betul kan dari Melbourne kelar gue balik ke Indo. Nah terus pas di Indo waktu itu nge-gym di salah satu gym di Jakarta ngelihat waktu itu ada orang lagi PT session lah. Oke. Orang PT session terus gue ngeliat gila masa quality-nya gini banget ya. Dan maksudnya dulu gue belum certified belum tahu banyak lah. Tapi emang dulu gue orang suka research. Cuma jadi untuk saja lagi exactly, ya. Jadi emang gue dulu sering browsing online, cari tahu lah namanya kan orang suka latihan ya. Jadi kurang lebih tahu lah. Terus gue liat kok ini orang tuh PT-nya bukan masalah dia nggak tahu, cuma yang kayak sambil ngajar nih bisa sambil main handphone. Terus yang lihat sana sini. Terus juga ketemu orang kayak ngobrol-ngobrol di gym yang kayak lu bilang tadi, Dok. Banyak banget yang mitos-mitos yang ini kok bisa percaya kayak beginian sih? Jadi dari situ gue mikir, kayaknya keren ya. Maksudnya kalau gue bisa kontribusi something ke orang-orang di Indonesia. Dan maksudnya ketika gue bisa ngelakuin hal yang gue suka kan, ya why not gitu loh. Jadi sekalian. Itu sih passion. Itu sih alasan kenapa maksudnya gue masuk ke industri fitness. Tapi yang gue penasaran, lu kan udah kuliah jauh-jauh ke Melbourne nih. Lu ngambil apa waktu itu? Gue ambil aktuari. Studi aktuaria. Oh, itu apa sih? Bingung kan semua? Iya kan? Pengen O-nya tuh pengen O ngerti, tapi gue gak ngerti itu apa tuh. Oke, gue jelasin dulu. Jadi aktuari itu tuh kita tuh kebanyakan kerja di insurance. Jadi kita tuh campuran dari matematika, buat risk management juga, ada bisnisnya juga. Jadi kalau dulu tuh gue kerja di perusahaan asuransi. Jadi tugasnya gue itu kalau kayak misalkan lu punya produk asuransi nih. Nah, yang bikin hitung-hitungnya tuh gua. Yang hitung probability-nya lah, yang hitung kayak harus segini nih risk-nya. Terus keluarkan tuh kalau kalian masukin banyak tuh yang di tab.
premi keluar, itu hitungannya gue yang bikin. Oh, kalkulasinya lah exactly. Pokoknya. Jadi kayak kalkulasi behind untuk semua produk asuransi. Jadi kita ngitung resikonya lah. Kira-kira untung nggak, totalnya bangkrut kan nggak lucu. Oke. Gitu. Tapi lu masih ngerjain itu sampai sekarang? Atau benar full time coach? Jadi waktu itu ketika 2018 itu gue bener-bener mikir, udah nyebur aja sekalian lah. Oh gitu. Jadi waktu itu gue bener-bener berhenti dari kerjaan gue, terus gue mulai masuk sebagai salah seorang trainer di salah satu gym di Jakarta. Berarti istilahnya lu bisa dibilang lu sama sekali nggak make background kuliah lo dong? Betul sekali. Okay. Itu yang mama saya marah-marah. Oh, sampai sekarang gimana? Iya, oh, sekarang masih. gimana? Oh, masih. Nah, sekarang udah mendingan lah. Tapi dulu emang ketika awal-awal maksudnya dia cukup reluctant lah, karena kan maksudnya tetap aja mau gimana pun di Indonesia ya, di Jakarta orang kan ngelihat profesi sebagai personal trainer itu kayak kerjaan asal badan lu bagus lah, asal badan gede lah. Okay. Dia mikir ngapain kok kuliah lu mahal-mahal kalau iya, sekali jadinya trainer doang. Pasti. Gitu. Padahal kan bisa aja gitu ya, sambil ngelatih kan, sambil dihitung. Yoi, betul. Resiko Bapak nih untuk cedera otot adalah 28%, tapi nggak gitu ya, substitutnya. Oke. Gitu, jadi gitu, intinya sih lu sekarang enjoy dan dari keluarga pun udah mulai ngedukung gitu ya. Yep. Dan satu lagi nih, Coach Ben juga selain sibuk di gym, tapi juga seneng main medsos. Iya. Main dia apa? Instagram, Twitter? Instagram sih. Instagram ya. Itu lu bikin Instagram itu tujuannya sebenarnya apakah memang tadi buat kita nge-break mitos-mitos gitu kan? Atau emang apa sekedar eksistensi kali atau gimana? Jadi ya tadi itu sih sebenarnya gue bikin Instagram itu karena sebagai wadah untuk gue bisa kasih apa yang gue tahu lah ke masyarakat banyak. Yeah. Karena kan kalau kayak misalkan dulu ke gue cuma sama gue punya klien, ya udah gue cuma kasih tahu ke klien ini aja kan. Orang doang. Kan, exactly. Dan zaman dulu kan maksudnya orang lagi rame banget tuh main Instagram lah, terus banyak banget coaches semua buka Instagram, sharing ini itu. Jadi gue mikir, kenapa enggak ya? Siapa tahu bermanfaat buat orang lain. Jadi itu sih alasannya. Lu bikin konten gitu ada timnya atau lu sendiri yang bikin? Sendiri. Oh, sendiri. Iya, lama Pak, makanya. Iya lumayan ya. Jadi memang kita bener banget sekarang di era medsos tuh ya, kita bisa spread the message gitu ya, Coach ya, ngomongin edukasi, mau itu pakai apa tadi Instagram, mau pakai Facebook. Betul. Ataupun Friendster ya. Tahu Friendster enggak nih pada? Zaman SD dulu tahu ya, Pak? Friendster. Tahu enggak lu pada Friendster? Adik-adik tahu Friendster. Tahu MySpace nggak lo MySpace? Oke, jadi makin mundur lagi gue. Yahoo ya. Oke, sekarang kita langsung ini nih ngebahas nih. Gue yakin lo juga pasti sering ketemu sama yang namanya klien, dia mempertanyakan atau bahkan meyakini mitos yang beredar. Contoh nih misalnya, buat perempuan nih terutama ya. Gue mau start dari perempuan dulu deh. Banyak perempuan yang takut buat ke gym. Ya, karena kebayangnya kalau misalnya dia megang besi langsung otomatis jadi Hulk. Itu banyak nggak lo ketemu kayak begitu? Banyak sih, lumayan banyak malah. Jadi emang itu salah satu mitos yang menurut gua nggak cuma di Indo doang ya. Memang maksudnya di luar pun masih juga sama ya. Cuma memang maksudnya di luar sudah lebih teredukasi lah. Cuma memang saya di Indo selalu orang mikirnya, aduh cewek takut nih angkat beban, takut langsung badannya gede. Ya benar. Ya, padahal nggak kayak gitu. Itu. Karena kan maksudnya kalau kayak yang dokter tahu juga yang namanya kalau kayak kita laki-laki kan kita punya testosteron. Obviously ketika mau bikin otot jauh lebih gampang. Harusnya. Iya betul. Iya. Nah sebenarnya kalau cewek kan hormonnya kan estrogen. Yes. Jadi otomatis buat cewek-cewek sebenarnya ketika mereka latihan beban pun nggak mungkin secepat itu gitu kan. untuk bisa bikin beban, untuk bisa naikkan massa otot. Iya kita aja cowok nih mati-matian gitu ngebentuk ya kan. Betul, Tapi emang banyak banget orang yang akhirnya takut padahal perlu banget nih ya sobat sehat yang namanya perempuan itu melatih otot karena bagus buat kesehatannya dia gitu. Karena kan namanya otot itu kan dia buat metabolisme gula gitu kan, kesehatan sendi segala macam kan sangat berguna banget. Jadi buat sobat sehat perempuan jangan takut untuk latihan beban. Exactly. Gitu ya. Karena ya tadi yang kayak dokter bilang manfaatnya tuh banyak banget. Dan ya tadi ketika gue awal-awal punya member misalkan, aduh latihannya jangan berat-berat deh, nambah dikit, nambah sekilo misalkan nih, lakuin apa? Shoulder press. Aduh, jangan tambah sekilo, nanti gede langsung. Jadi gede. Aduh, iya, nggak bakal gede juga. Iya, tenang susah, aja pelan-pelan gitu. karena hormonnya ya. Karena kita kan juga nggak mungkin ya bisa nambah otot langsung tiba-tiba besok nambah sekilo. Iya benar. Karena kan maksudnya ya dari segi scientificnya pun ya kalau kita yang cowok aja untuk bisa nambah otot sebulan ya paling 500 gram. Iya. Itu udah latihan setengah mati, makan setengah mati, tidur udah 8 jam. Jadi ya memang itu mitos yang disayangkan sih karena manfaatnya banyak banget. Tapi lu banyak ada klien cewek ada di lu? Gue kebanyakan cewek sih ya. Oh gitu. Karena memang di gym gua juga. Ini kameranya bisa diputar nggak? Kameranya bisa diputar nggak ya? Jadi tolong diputer itu
itu ke seorang perempuan yang tadi juga mendampingi Coach Ben datang kemari. Coba tolong diputar, dilihat raut wajahnya seperti apa ya. Tadi begitu bilang, banyak kok. Gede gini. Oke, terus. Iya, tapi memang lebih banyak perempuan ya, karena di gym gua juga mungkin 70% perempuan. Oh. Nah, jadi mungkin nggak tahu ya, karena mungkin kan emang gym gua kan offernya kayak kita nawarin group classes. Kayaknya mungkin yang laki-laki tuh lebih suka gym konvensional mungkin. Iya. Tapi tadi banyak banyak juga yang punya concern tadi, yang aduh suruh nambah berat dikit takut gede, suruh aduh repetisinya banyakan aja lah, nggak usah berat-berat, takut gede, cuma mau ton doang. Ya kali ton emang nggak nambah otot ya, iya kan? Mau ton juga harus nambah otot sama itu juga. Bukan dari silikon, bukan, tapi dari otot yang digedein. Jadi bener. Ya tadi memang banyak ya yang namanya mitos gitu kan. Betul. Jadi banyak banget memang mitos yang beredar gitu kan. Meskipun tadi juga Coach Ben bilang bahwa nggak cuma di Indonesia gitu ya. Yep. Artinya di luar negeri pun juga mungkin ada grup WhatsApp keluarga kalau gue rasa. Karena disitulah mitos beredar ya nggak sih? Betul. Iya kan? Mungkin aja kan. Nah, itu namanya family group bukan grup WhatsApp keluarga. Iya, benar. Penting banget asli. Ada lagi nih yang gue juga penasaran nih Coach ya. Kalau kita ngelihat orang-orang yang badannya kotak-kotak gitu. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa nggak mungkin orang ini nggak pakai steroid. Iya kan? Jadi seolah bahwa untuk bisa dapat badan kotak-kotak gede, lu mesti bahkan kadang-kadang diinjeksi, disuntik steroid. Yep. Menurut lu gimana itu soal itu? Menurut gua nggak benar ya. Karena maksudnya banyak kok orang di luar sana yang tetap bisa dapetin body goals mereka tanpa harus suntik steroid. Lu nggak pakai kan? Enggak. Takut jarum suntik, Pak. Oh, takut jarum suntik. Iya, enggak. Kita kesannya nggak briefing nih, takutnya kita pakai lagi. Enggak pakai. Nggak pakai. Tapi ya itu tadi, memang kan yang tadi sempat kita ngomong sebelumnya, maksudnya untuk nambah otot tuh butuh waktu. Yes, benar. Nggak gampang dan nggak cepet. Iya. Jadi lebih ke orang yang nggak sabar aja. Karena ini sebenarnya miskonsepsi yang kadang-kadang gue cukup sedih. Karena di sosial media itu namanya, orang kan ketika jualan produk, jualan mungkin suplemen, jualan training program, orang punya gym, dia kan pengen istilahnya orang, wah gue pengen nih kayak gini. Iya. Ya kali jual kalau misalkan, 6 bulan nih baru dapat kelamaan badan segini, males ya kan. Jadi pasti mereka bikin yang harus yang wah, yang orang mikir wah gue mau nih. Jadi akhirnya gara-gara kayak gitu standar orang pun jadi nggak masuk akal. Yang memang butuh waktu misalkan contoh 6 bulan atau setahun, mereka lihat gambar, loh ini gue nonton di YouTube cuma sebulan langsung gede. Iya. Masa gue nggak bisa. Nah akhirnya ya tadi itu di suntik lah, shortcut itu. lah ya, shortcut, jalan pintas. exactly. Tapi lu banyak nggak nemuin orang yang pakai steroid? Dulu pas gua pas gua kerja di salah satu gym di Jakarta, PT-nya banyak sih yang pakai. Lu bisa ngebedain nggak mereka yang pakai sama yang enggak? Dari bentuknya. Kalau gua sih sebenarnya to be honest gua nggak terlalu tahu ya dari bentuk. Cuma kadang-kadang gua ngeliat gini aja sih, gua gampang. Gua liat latihannya kayak begitu, makan juga nggak bener, masa bisa gede sih badannya. Kita kan tahu ya, based on science kan. Kadang-kadang lu ngerti gitu loh. Walaupun agak seuzon ya kalau orang bilang ya. Ini gue yakin nih sebenarnya Coach Ben suka ngegibah nih kayaknya. Gue lihat tuh dia masa gitu gitu. Iya, betul. Kayak Mama Arisan tau gak lu? Tau gak? Iya kan kalau tetangga gitu ya, lihat tuh, kan dia cuma PNS ya, masa bisa beli mobil baru. Kayak gitu kan dia. Oh iya. Ngerti gue. Betul. Jadi intinya take home-nya adalah lu jangan ya udahlah pakai jalan yang alamiah aja. Betul, gitu kan. Karena resikonya itu kan juga maksudnya bahaya loh. Apalagi kayak kita yang laki-laki ya. Maksudnya benar. Yang ngomongin yang simple deh, kita bisa istilahnya impotent. Yes. Nggak lucu kan, badan lu gede, ya tahu lah ya. Iya. Oh, lihat lu gede. Terus itu dedenya let boy. Iya. Ya udahlah. Jadi itu efeknya tuh nggak worth it gitu ya. Dan ini juga nggak cuma bicara soal ngarah ke dede gitu ya, tapi juga ngomongin soal jantung lo, pembuluh darah lo, liver lo, dan kemudian lambung lo, even yang nggak worth it banget sih. Sharing story. Jadi salah satu dulu gue punya temen di salah satu gym ini, dia kena ginjal. Nah itu. Dia pakainya itu kalau nggak salah 2 tahun ya. Setelah pakai 2 tahun, tiba-tiba kena ginjal 6 bulan bos. Terus apa? Nggak lewat sih. Oh, nggak lewat. Iya. Hampir gue nyamperin keluarganya ini sekarang. Cuma dia di opname kalau nggak salah waktu itu, kalau gue nggak salah ingat tuh sekitar sebulan di rumah sakit, terus baru bisa balik ngajar lagi 6 bulan. Tapi akhirnya sekarang udah ngajar lagi. Udah ngajar lagi. Tapi itu pun jadi kayak dia sekarang tuh terakhir, kalau suntik steroid kan sebenarnya juga kita lebih prone ke injuries ya.
karena kan kita punya sendi tipis juga bahaya, gitu. right? Ya. Jadi dia banyak banget kayak injury gitu-gitu juga, ini itu juga banyak. Jadi ya efeknya masih ada sampai sekarang dan gilanya masih pakai juga. Masih pakai juga. Wow. Mungkin ginjal yang kiri kemarin, ginjal kanannya belum. Dia pengen nyobain gitu kan. Kayaknya seru nih dua-duanya kena gitu. Kali gitu kan. Kok bisa-bisanya gitu ya? Enggak kapok gitu. Makanya gila. Tapi yang gue bilang tadi si Dok Dik mungkin ya gara-gara orang udah ngerasa gue dulu cepet nih, tiba-tiba lama kan lu jadi kayak istilahnya ada hilang males lah. Exactly, gitu. betul. Tapi kan ginjal lu hilang juga istilahnya. Iya sih, nggak tahu mikirnya apa-apa. Ya buat Anda yang mungkin nonton ya, selamat Anda luar biasa ya. Oke. Jadi kok tadi lah kita sangat encourage kalau bisa ya, even gue tahu juga lu juga pasti gitu ya, dalam arti udahlah kita alami aja gitu. Lu juga mau kemana sih gitu, ototnya gede-gede mau ngapain gitu. Betul. Jadi memang apa namanya yang alami aja lebih sehat ya. Sekarang lu banyak kan nemu juga coach. Gue juga sering gitu ketemu para bodybuilder atau yang nggak usah sampai gede-gede banget deh, nggak usah sampai yang bener-bener sampai mau ikut kontes segala macem. Mereka takut untuk kardio. Jadi punya anggapan bahwa kalau latihan otot itu sama sekali nggak boleh kardio. Nah, what do you think about that? Widih, gue udah kayak anak jaksel belum? Wih, mantap ya. Ngomong Inggris aja ngomong Inggris. Jangan. Nanti gue pusing sendiri. Nah, gimana? Ini sebenarnya miskonsepsi yang salah juga. Jadi gini, mungkin gue jelasin backgroundnya ya. Karena kan sebenarnya kalau kita mau turun berat badan itu pasti semua kebanyakan sekarang orang udah ngerti lah tentang namanya energy balance, kalori defisit, kalori surplus. Nah, bodybuilder ini kan kebanyakan kan ketika mereka lagi mau kompetisi, pasti mereka kayak coba untuk selin mungkin, body fatnya mau serendah mungkin. Itu kan mereka makan juga sudah sangat sedikit ya. Pasti kalau kalian nggak tahu tuh kalau kita energy levelnya rendah banget, malas ngapa-ngapain gitu. Bener. Dan mereka ketika udah bener-bener makan dikit banget, body fat rendah banget, ketika mereka harus kardio lagi makin defisit kan. Lagi, jadi obviously mereka ya choose not to do it gitu loh. Jadi sebenarnya lebih ke sana, bukan berarti sebenarnya kardio itu nggak penting, karena tetap aja kardio itu kan bagus untuk kesehatan jantung, Dok. Nah, Dok Dik ngomong. Kita pun yang latihan beban ya penting untuk meningkatkan massa otot karena manfaatnya banyak. Cuma mau bagaimanapun kardio itu cukup penting karena kita juga mau sehat sampai nanti tua juga kan. Nggak lucu badan gede baru jalan naik tangga 2 lantai. Ya kan maksudnya kebayang gitu ya, orang ototnya jadi six pack tapi jalan ke warung doang gitu kan. Jalan ke warung nih cuma berapa ratus meter, nyampe di warung ngomong beli kan gitu ya, kalau beli ambil megang toples permen tuh kan bisa gitu ya, beli gitu, tapi kita ngos-ngosan gitu kan, beli gitu. Jadi akhirnya nggak sehat paripurna juga sehat lo gitu. Lu cuma menang di otot tapi jantung lo letoy buat apa. Jadi memang bisa ya, cuman mungkin sometimes yang gue lihat nih coach, banyak orang-orang yang mungkin beranggapan kalau kardio itu bisa mengambil protein ototnya mereka. Jadi mungkin sebenarnya yang kalau misalnya kita lihat lagi dari segi fisiologinya, itu baru akan terjadi kalau lu defisit gitu. Defisit parah gitu kan, misalnya lu gambar defisit parah. Jadi selama lu bisa menuhin kebutuhan kalori lo, protein lo, ya nggak apa-apa dong kardio. Benar kan, sekali. Sebenarnya. Ya tadi sih harus lebih ya terencana aja kan, harus tahu berapa kebutuhan protein kalian, karbohidrat, kebutuhan lemak. Dari situ baru kan hitung-hitung lah. Ya, aktuarinya kepake tuh. Oh iya, buat hitung-hitung gini. Kepake ya, jadi mamanya Coach Ben ya, jangan dimarahin lagi Coach Ben ya, karena kepake kok kuliahnya ya. Nanti gue suruh mangga gue nonton. Ngitung kalori ya. Ada lagi yang agak-agak suka banyak dibilang orang juga dan banyak juga beredar di WhatsApp grup. Air dingin. Iya, aduh itu juga sama lucunya. Iya, jadi orang bilang katanya air dingin itu nggak panas. Oh enggak ya, bukan. Itu emang iya. Bukan itu masalahnya. Fakta. Iya. Tapi yang menjadi mitos adalah katanya air dingin itu membuat orang menjadi lebih gampang gemuk. Ada lagi yang bilang air dingin itu bisa menyumbat jantung lah, apa segala macam. Lu pernah nggak dengar kayak begitu? Pernah. Air dingin bikin gendut, air dingin bikin kurus. Banyak. Berarti bisa ya? Bisa bikin gemuk, bisa bikin kurus juga. Tergantung grup WhatsApp. Maunya apa? Oh iya, tergantung grup WhatsApp-nya. Iya, grup WhatsApp yang mana? Mazhab yang mana? Aliran yang mana gitu. Iya, jadi bener. Tergantung alirannya, iya. Itu Tergantung. juga ngaco sih. Cukup lucu. Tapi gini, jadi sebenarnya itu kalau contoh misalkan yang air dingin bikin kurus. Jadi kan sebenarnya gini. Emang ada ya yang ngomong air dingin bikin kurus? Ada, lo nggak pernah dengar? Nggak pernah. Gue pernah bikin kontennya, tapi gue pikir gue doang yang mikir kayak begitu nggak? Ada. Nah, yang air dingin bikin kurus itu simply gara-gara kan badan kita ada temperatur tubuh.
Oh ya iya kan? Otomatis ketika lu minum air dingin, badan kita kan harus adjust airnya jadi suhunya biar sama suhu badan kita. Nah, badan kita kan namanya, pokoknya kalian kalau sekedar info aja, badan kita ngapa-ngapain tuh otomatis butuh energi, butuh kalori. Bener, lu mau ngapain pun butuh kalori gitu loh. Nafas pun butuh kalori. Kita ngobrol gini butuh kalori. Betul. Nah, gue capek banget ya asli. Break. Time out dulu boleh nggak? Nah, jadi ketika badan kita harus naikin temperatur biar sama dengan badan kita, ya otomatis bakar kalori. Cuma kalori dikit banget, lu mau minum berapa galon kalau air dingin. Jadi nggak signifikan. Sebetulnya ya tadi kayak gini loh, orang-orang kan melesetin hal-hal yang sebenarnya ya benar, cuma nggak segitunya juga, nggak signifikan sama sekali gitu. Jadi kadang gini ya, namanya hoax itu atau miskonsepsi kalau kata Coach Ben tadi muncul akibat kita sebutnya oversimplification. Betul. Wih, gila. Bahasa gue akademisi banget ya. Kayak orang bener banget gitu bahasa gue. Gue nggak bisa ulang lagi. Oversimplification artinya adalah orang terlalu gampang menyimpulkan sesuatu. Betul. Jadi tadi mikirnya, oh iya ya butuh energi artinya kurus. Bener. Ya, kan ada hitung-hitungannya bos. Iya, gitu penyakit orang Indo, baca judul doang Pak. Ya itu iya kan. Bener banget. Jadi memang nggak segampang itu gitu ya. Bener. Jadi ada hal-hal yang makanya kenapa kita butuh namanya research, butuh namanya riset. Karena kalau misalnya kita cuma sekedar, logikanya gini, berarti bisa begini, ya nggak perlu research dong. Betul. Gitu. Jadi memang semuanya nggak semudah itu. Gitu. Benar. Kalau yang tadi dibilang bikin gemuk, sering juga dengar. Ada juga. Gimana yang lu dengar? Ya itu tadi, kalau tadi bikin kurus, bikin gemuk, katanya lemak kita jadi susah dibakar gara-gara air dingin bikin membekukan lemak atau apalah. Yang nggak ngerti juga itu dari mana. Itu cukup lucu sih. Jadi intinya sih enggak ya. Jadi sebenarnya gini sih, simpelnya gini. Lu begitu minum air dingin, itu di lambung langsung jadi hangat. Betul. Ya kan? Benar. Karena apa? Ya tadi yang lu bilang tadi, tubuh kita punya core temperatur sebutannya. Dan lambung itu adalah salah satu part yang paling hangat. Jadi kalau lu lagi kedinginan, lu masuk lambung lu sendiri. Iya. Gak bisa ya? Gimana caranya? Oke, nggak bisa. Jadi intinya dia secara otomatis akan jadi hangat juga. Jadi dia nggak bakal ngapa-ngapain si suhu dingin ini. Jadi ya emang nggak gitu. Bahkan gue kadang suka denger kalau lu minum air dingin lantas lu kena ke jantung lu kaget gitu ya. Ini mohon maaf ya, yang namanya minum itu bukan ke jantung. Ya, tapi ke lambung gitu loh. Apa hubungannya gitu? Iya kan? Kalau lo minum jantung lo keselak, tau gak jantung keselak, pernah denger gak? Nggak pernah. Jadi emang nggak, ya sometimes tadi orang terlalu berpikir simple. Oh iya benar. Yang namanya tubuh kita kan anget terus jadi dingin, kaget gitu ya. Tapi enggak, tubuh kita tidak serapuh itu gitu. Betul. Sama juga kayak tadi coach, misalnya orang abis olahraga kan badannya panas nih, ya kan, terus minum dingin, nanti badannya rusak. Iya benar. Itu bener kalau tubuhnya terbuat dari kaca. Iya kan? Langsung pecah gitu. Jadi ya karena tubuh kita segini canggihnya ya nggak apa-apa, bahkan dianjurin gitu. Kalau kita lihat kan sekarang dari berbagai research dikatakan bahwa lu kalau lagi olahraga lu minum dingin. Karena emang lu akan ngebantu tubuh lu untuk bisa pulih suhunya kan. Benar. Jadi emang tadi sekali lagi banyak banget ya. Coach, ada nggak soal mungkin diet yang pernah lo denger? Tadi kan kita ngomongin soal exercise nih. Soal diet ada nggak yang pernah lo denger gitu? Kayak misalnya klien lo dia nggak mau minum ini, nggak mau makan ini, atau tebaliknya dia merasa minum X bisa bikin auto kurus. Gitu. Ini yang banyak. Ini yang salah satu yang gue pengen benar-benar coba edukasi orang sih. Maksudnya banyak banget orang yang mikir dengan konsumsi suplemen A, B, C, D otomatis bisa kurus cepet. Padahal ya sebenarnya baik-baik lagi ya ke energy balance aja, bukan suplemennya gitu loh. Pas gue liat suplemen, dibilang temen gue ada yang ikut, gue tanya makan apa sehari? Iya, pagi-pagi minum suplemen dari mereka. Siang-siang makan ya porsi normal lah. Malam-malam cuma boleh apel 1. Ya iya kurus ya, pasti gimana agak kurus. Iya. Jadi itu juga mitos yang menurut gue sayang banget. Jadi kalian harus tahu maksudnya suplemen itu ya namanya suplemen ya. Suplemen itu bukan kayak obat yang tiba-tiba bisa ngebantu kita mencapai apapun goal yang kita pengenin. Suplemen itu adalah untuk ngebantu ketika kita nggak bisa dapetin sumber nutrisi dari yang kita makan sehari-hari, kita ambil dari suplementasi. Bener banget. Bukan kebalik gitu loh. Iya, kayak orang juga mikir, wah lu kalau nggak pakai susu protein nggak bakal gede badan lu. Ya sama aja, protein dari susu protein sama protein dari telur juga sama, nggak ada bedanya. Nah cuma memang orang yang kalau nggak bisa memenuhi kebutuhan protein gara-gara mungkin susah, mereka nggak sempet kalau makan harus
tiap 3-4 jam misalkan. Ya udah mereka minum susu protein untuk memudahkan mereka supaya tetap bisa dapetin jumlah protein yang mereka butuhkan. Betul banget. Tadi gue suka banget dengan statement lu bahwa suplemen itu bukan obat gitu ya. Bahkan kalau misalnya lu ada obat atau ya apapun itulah bentuknya teh atau suplemen yang bisa bikin lo auto kurus mendadak, itu mesti hati-hati. Betul. Karena gue berapa kali nemu gitu ya, si produk tertentu lah, gue gak akan sebut namanya, itu dia merangsang pipis. Jadi orangnya pipis terus. Jadi lagi kerja pipis, nggak pakai pampers nggak. Jadi intinya kalau misalnya dia dibikin pipis terus kan artinya cairannya nggak kuras kan. Bikin kekuras dan akhirnya ya pasti turun, tapi turun yang karena dehidrasi. Betul. Nah ini juga mesti hati-hati. Jadi ingat, suplemen itu bukan temannya Batman. Karena namanya Superman. Itu Superman. Oh, Superman maksudnya. Nangkep nggak sih kan? Iya. Jadi oke deh. Ini kalau kita mau ngebahas mitos banyak banget nih Coach Ben. Tapi mungkin sebagai penutup nih ya, karena waktu juga nih kita harus mengakhiri. Tapi sebelumnya gue mau denger dong petuah dari lu. Petuah. Tapi ada nggak sih tips-tips buat teman-teman yang lagi ngebentuk badan, pengen lebih six pack atau lebih lean, itu monggo, seperti apa? Kalau gue sih nyaranin gini ya, tadi yang kayak gue bilang, maksudnya kalian harus ngerti bahwa untuk mencapai goal-goal kalian itu butuh waktu. Nggak ada yang namanya instan. Olahraga penting, nutrisi penting, tidur penting, untuk manage stress kan juga penting. Semua sama pentingnya. Jadi ketika kalian cuma fokus ke satu doang, ya otomatis makin lama untuk kalian mencapai goal yang kalian pengen. Dan untuk bisa merubah 3 ini butuh waktu. Jadi kalau kalian langsung punya goal, misalkan, gue pengen bisa turun cepet, langsung kalian rubah lifestyle kalian secara instan, otomatis nggak bakal bisa. Karena yang namanya untuk merubah lifestyle kita kan ya tadi butuh waktu lagi. Jadi yang paling penting menurut gue ya, kalian harus belajar untuk sabar. Dan maka dari itu harus cari diet yang kalian enjoy, harus nyari olahraga yang kalian enjoy, dan tadi rubahnya semua pelan-pelan. Karena eventually kalian pasti bakal dapetin apa yang kalian mau, asal sabar. Mantap. Yang penting konsistensi. Betul. Dan istiqomah. Pokoknya kayak komah istiqomah. Oke, Coach Ben, thank you very much. Thank you Masih banget, banyak yang banget. pengen ngobrolin, tapi ya kita mungkin bisa ngobrol lagi next time ya. Sekali lagi thank you untuk waktunya, untuk informasi yang keren-keren tadi ya. Sampai ketemu lagi di next kesempatan. Thank you very much. Dan buat sobat sehat semua, jangan lupa nih untuk menyaksikan lagi ya One Jack Talk lagi yang berikutnya dengan men-subscribe dan me-like dan mengkomen dan men-share. Nggak ada yang kurang kan? Di YouTube-nya One Jack, di One Jack TV. Bisa juga memfollow, kemudian me-like juga konten-kontennya, dan juga men-share Instagramnya di onejack.indonesia. Instagramnya itu. Kalau mau follow Coach Ben di mana? @coachbene aja, @coach.bene, BENE. Mantap, banyak banget tuh ya edukasi-edukasi seputar fitness. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi semua. Sehat selalu, stay healthy, stay safe. Bye.